أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 400 ya, 405. Ya, hadis 405. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin, tidaklah seorang dari kalian illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali pasti akan diajak bicara dengan rohnya, dengan Allah. Jadi antum, saya, dan siapapun nanti akan berdialog, akan ditanya oleh Allah. Barangkali antum pernah ngalami ketika dipanggil oleh kepala sekolah atau oleh polisi, iya kan? Atau oleh atasan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan nanti. Mungkin antum pernah merasakan gimana rasanya. Ini Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih besar dari Dia, tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Tiba-tiba kita berada di hadapan Dia, ditanya tentang bagaimana kita habiskan umur kita, waktu kita, bagaimana kita belanjakan harta kita, bagaimana perintah-perintahku sudah engkau lakukan, larangan-laranganku sudah engkau jauhi. Dan inilah azab sebelum azab neraka Jahannam. Apa? Munaqashah. Ya. Jadi pertanyaan itu bagian dari azab. Mengerikan, menyedihkan, menakutkan. Karena hisab itu ada dua. Hisab itu ada dua. Hisab yang pertama tadi, munaqashah. Mobilmu engkau dapat dari mana? Rumahmu engkau bangun dari uang apa? Biaya anak-anak sekolahmu, duit dari mana? Dan seterusnya. Ini menakutkan sekali. Ketika kita ditanya tentang hal ini, adalah azab. Yang kedua, al-ard. Al-ard hanya ditampakkan saja, tidak ada munaqashah. Tidak ada tanya jawab. Allah tidak bertanya. Allah cuma memperlihatkan, lihat nih. Walaupun mungkin ada minum khamrnya, ada judinya, ada mungkin zinanya, tapi sekedar ditampakkan, dilihat nih. Dan dia sudah ketakutan, tapi nggak ada pertanyaan. Setelah itu Allah katakan, aku hapus semua. Bahkan Nabi ketika membawakan riwayat ini, ketika menyampaikan hadis ini, beliau memperagakan seolah Allah itu menutupi dengan zatnya.
Jadi orangnya di sini, Nabi menggambarkan gitu dengan menggerakkan badannya begitu, supaya tulisan ini tidak ada yang melihat kecuali Allah dan yang bersangkutan. Dan Allah mengatakan tidak ada yang tahu tentang tulisanmu, catatanmu yang maksiat ini kecuali engkau dan aku. Luar biasa. Ya. Antum tahu siapa dia? Dia adalah orang yang pintar sekali menutup aib saudaranya, tetangganya, temannya. Jangankan orang lain, istrinya aja nggak tahu. Dia tahan dan dia nggak biasakan. Sebelum tidur ngobrol sebentar sama istri. Banyak yang bilang bagus, ya memang bagus. Daripada masing-masing main handphone ya kan, ngobrol. Akan menjadi tidak bagus kalau ngobrolin tetangga yang kemarin hamil di luar nikah, hamil dulu baru nikah misalnya. Ada tetangga yang kemarin beli mobil baru dan katanya itu hasil korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Lebih baik sibuk dengan handphone masing-masing kalau begitu, ya, daripada gibah. Ya, handphone ya barangkali dua-duanya sama-sama jualan misalnya, bukan gibah di handphone juga, ya kan? Nggak gibah sama istri, gibah di grup WA, ya sama saja, lebih buruk tentunya, kan kemana-mana. Nah, si fulan ini pintar sekali. Jangankan orang lain, istrinya aja nggak tahu. Dan jarang-jarang yang seperti ini. Terutama wanita. Wanita hampir-hampir kebanyakan terkena syubhat. Seolah kalau cerita kepada suaminya itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Di mata Allah, dalam masalah pahala dan dosa, mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Suami adalah orang lain, istri adalah orang lain, anak adalah orang lain. Ketika nanti berhadapan dengan Allah, masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya kalau antum masuk golongan ini. Tidak ditanya, langsung ditutup. Kita hanya ditampakkan amal perbuatan kita yang buruk-buruk itu. Awalnya ketakutan si fulan ini, akhirnya senang bahagia karena apa? Dihapus oleh Allah, ditutup oleh Allah, karena dia pintar menutup aib saudaranya, temannya, tetangganya. Ya. Jadi setiap dari kalian pasti nanti akan berbicara, berbincang dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada terjemahan. Apa? Tidak ada terjemahan, apa? Masuk bahasa Indonesia ini. Tidak ada penterjemah. Tidak ada perantara untuk menterjemahkan. Karena Allah nggak faham sebuah bahasa Rusia misalnya, maka perlu penterjemah, nggak mungkin. Allah mengetahui semua bahasa. Yang lebih roce satu bahasa, yaitu bahasa yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu bahasa Arab. Bahasa yang sengaja dipilih oleh Allah untuk menjaga firman Allah. Dan zahirnya dan sangat harus kita yakini, Allah berbicara kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam berupa wahyu, itu bahasa apa? Ya tentu bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Itu kan bahasa Arab.
Dan itulah firman Allah. Itu betul-betul didengar oleh Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam apa adanya. Apa adanya. Hanya dulu ada 7. Karena di Arab itu ada 7 huruf istilahnya. Mungkin bahasa kita bisa dikatakan 7 dialek. Sama dengan kalau bahasa Indonesia sulit ya. Mungkin bahasa Jawa misalnya ya. Ada Jawa Cirebon, ada Jawa Solo, Jogja, Surabaya. Kan ada perbedaan itu. Kira-kira begitu. Nah, di Arab pun seperti itu. Maka ada 7. Saya kira sudah beberapa kali kita bahas. Maka Umar kan sempat marah mendengar seorang sahabat membaca surat Al-Furqan beda dengan yang Umar dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya tentu bukan beda dari awal sampai akhir. Ada beberapa kalimat beda, ada beberapa ayat beda gitu. Umar marah, dikiranya orang ini merubah-rubah ayat. Maka dibawalah orang ini oleh Umar ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, dilaporkan, dan dua-duanya dibacakan. Umar bacakan, orang ini bacakan, dua-duanya dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya Nabi mengajarkan kepada Umar beda, Nabi mengajarkan kepada si fulan tadi beda, padahal sama-sama surat Al-Furqan. Kenapa? Ada 7. Gitu ya. Walaisa bainahu wa bainahu terjemahan. Tidak ada penterjemah antara dia dengan dia. Di bahasa Arab, bahasa yang pembacanya harus mikir. Kalau bahasa Indonesia tidak, pembacanya enak, nggak usah mikir. Ya, tentu ketika kalimat seperti ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya jangan memakai kaidah bahasa Arab. Kalau memakai kaidah bahasa Arab, ya jadi rusak bahasa Indonesianya. Ya, ketika berbicara dalam bahasa Arab, tinggalkan kaidah bahasa Indonesia. Ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, tinggalkan kaidah bahasa Arab. Begitu. Sebab kalau kita masih memakai kaidah bahasa Arab, kita akan mengatakan tidak ada penterjemah antara dia dengan dia. Dia pertama siapa? Allah. Dia kedua siapa? Siapa? Ya si fulan itu. Ya. Jadi tidak ada di antara kalian yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dan tidak ada penterjemah antara orang tersebut dengan Allah. Cuman dalam bahasa Arabnya tidak ada penterjemah antara dia dengan dia. Laisa bainahu wa bainahu tarjumah. Ya. Dan begitulah bangsa-bangsa yang lebih maju biasanya lebih sulit. Sementara di kita ini betul-betul mudah. Maka orang belajar bahasa Indonesia itu mungkin 3 bulan, 4 bulan kalau serius bisa. Bahasa Arab bertahun-tahun. Fayanduru aymana minhu. Lalu dia melihat ke sebelah kanan. Fala yara illa ma qaddam. Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang pernah dia lakukan. Semuanya terlihat semua. Pernah sholat, pernah saum, pernah zakat, pernah haji, pernah bangun masjid, pernah bangun pesantren, pernah nolongi orang, terlihat semua. Dan tentu dia senang sekali, berharap sekali, bahagia sekali. Melihat ke kanan isinya sholat, puasa, zakat, haji, nolong orang, baca Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa yanduru ash'ama minhu. Lalu dia menengok ke kiri. Fala yara illa ma qaddam. Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang pernah dia lakukan. Pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi, pernah menipu,
pernah membunuh, kayak apa rasanya? Maka sangat bahagia dan beruntung sekali ketika nanti kita berhadapan dengan Allah, melihat ke kiri sedikit, kalau nggak ada, insya Allah nggak ada ya, pasti ada lah ya, sedikit mungkin dosa-dosa kecil ya. Wa yanduru baina yadayhi, lalu dia melihat ke depan, melihat ke kanan apa tadi? Amal-amal kebaikan. Melihat ke kiri, amal-amal keburukan yang pernah dia lakukan. Melihat ke depan, fala yara illan nar, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka. Tilqa'a wajhi, di hadapan wajahnya, di hadapannya betul-betul terlihat. Mengerikan sekali, dan itu akan kita alami semuanya. Fattaqun nar, lalu Nabi menasihati kita semua, fattaqun nar, takutlah kalian terhadap neraka. Yang merasa tidak takut kepada neraka, katanya hanya takut kepada Allah, dengar sabda Nabi ini, lihat sabda Nabi ini. Mau antum tantang sabda Nabi ini? Ya Nabi, kami nggak takut neraka, kami hanya takut kepada Allah. Ya Allah, kami tidak ingin surga, kami hanya ingin ridhamu. Sombong, dusta, kazzab ya. Rasul yang memerintahkan kita untuk takut terhadap neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah kalian terhadap neraka, jauhkanlah diri kalian terhadap neraka, walaupun dengan cara bersedekah satu syik. Syik itu satu dibelah ya, tamrotin, kurma ya, sebutir kurma bahkan dibelah. Bagi siapa? Bagi siapa? Ini Nabi berbicara untuk siapa? Untuk orang miskin yang tidak bisa bersedekah kecuali segitu. Tentu bukan untuk kita. Kita beli sekilo kurma, bahkan setengah kintal kurma untuk disedekahkan ke fakir miskin pada buka puasa di masjid, kita sanggup. Nggak mungkin kita sebutir kurma, setengah butir kurma. Maksud sabda Nabi ini kepada orang miskin yang tidak bisa sedekah kecuali segitu ya. Karena perintah Nabi untuk sedekah bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang yang jutawan, tapi miskin pun diperintahkan oleh Nabi untuk sedekah semampu dia. Dan antum masih ingat barangkali, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Sedekah 1 dirham pahalanya melebihi orang yang sedekah 100 dirham. Kenapa? Kenapa? Sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Tapi yang 1 dirham pahalanya jauh lebih besar dari yang sedekah 100 dirham. Kenapa? Karena yang sedekah 1 dirham ini dia hanya punya 2 dirham. Sementara yang sedekah 100 dirham dia punya ribuan bahkan jutaan dirham. Berarti yang akan menyebabkan besar kecilnya pahala bukan besar kecilnya sedekah, tapi besar kecilnya pengorbanan. Bagi yang punya jutaan dirham, mengeluarkan 100 dirham kecil. Berkorban tapi kecil. Artinya tidak berpengaruh di makannya, minumnya, mobilnya, motornya, jalan-jalannya, nggak pengaruh. Walaupun dia sedekah 100 dirham. Tapi yang sedekah 1 dirham ini, karena dia cuman punya berapa tadi? 2 dirham, tentu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Mestinya hari itu kebeli lauk
akhirnya nggak kebeli, cuman makan nasi sama sayur misalnya. Ini lebih baik, karena sekali lagi yang akan dilihat oleh Allah pengorbanan, bukan besar kecilnya. Allah tidak tergiur, Allah tidak tergiur dengan jumlah. 5 miliar, 10 miliar, Allah nggak tergiur. Tapi pengorbanan itulah yang akan dilihat oleh Allah, yang mempengaruhi besar kecilnya pahala. Dengan demikian, antum yang miskin tidak boleh berkecil hati. Karena justru ketika antum miskin tapi sanggup sedekah, itulah pahala yang besar. Dan dari sini kita tahu sedekah bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Nabi mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan sholat 2 rakaat. Enggak kan? Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan puasa 3 hari. Enggak. Tapi Nabi mengatakan takutlah kalian terhadap neraka walau dengan bersedekah sebutir kurma atau setengah butir. Berarti yang paling banyak bisa menyelamatkan manusia dari neraka adalah sedekah. Tapi dasar setan, iblis tahu tentang ini enggak? Iblis tahu tentang, tentu tahu. Maka kadang di antara kita dibikin ringan, nyaman, baca Al-Quran, puasa sunat, sholat sunat, tahajud. Tapi untuk sedekah berat, untuk sedekah merasa berat. Ini, karena iblis tahu apa yang bisa menjerumuskan manusia ke neraka, apa yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Iblis tahu persis. Maka dengan pengetahuan iblis inilah iblis menggoda manusia, menipu manusia. Ya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari hadis 139. Antum bisa baca sendiri nanti ya. Fawaid dari hadis 405 karena pengulangan dari hadis 139. Kita lanjut 406. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar. Abu Dzar bukan nama tapi kunyah, namanya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, lebih terkenal kunyahnya yaitu Abu Dzar, sama dengan Abu Bakar. Lebih terkenal kunyahnya, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah tidak terkenal. Sebaliknya Umar lebih terkenal dengan namanya. Kunyahnya yaitu siapa? Umar. Abu Hafs tidak terkenal. Ya. Sama dengan Ali, Abu Hasan tidak terkenal. Oleh karena itu, kalau kita berkunyah kok tidak terkenal, nggak usah marah-marah ya. Yang penting udah berkunyah ya. Saya sudah berkunyah nih Abu Abdillah, manggilnya masih Bejo aja kan. Namanya Bejo misalnya ya. Ya nggak apa-apa, Umar aja nggak terkenal, Utsman nggak terkenal, Ali nggak terkenal ya. Sudah dapat pahalanya ya. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, inni ara ma la tarawun. Sungguh aku melihat apa yang kalian tidak lihat.
Ini khusus Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah Abu Bakar, Umar masuk? Tidak. Tidak. Utsman, Ali, Zubair, Thalhah masuk? Tidak. Apalagi cuman Kiai Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan tidak masuk. Cuman Nabi yang melihat apa yang tidak dilihat oleh yang bukan Nabi. Ya. Karena hari ini banyak yang mengaku. Oh, dan dipercaya. Oh, beliau melihat apa yang tidak kita lihat. Kita nggak ada yang lihat kan? Beliau lihat, ya. Diam. Rasul datang nih, Rasul datang. Nah, nggak ada yang lihat, dia doang yang lihat. Ya. Dusta, kadzab, bohong. Jangan dipercaya. Ini jualan. Ya. Ini menyesatkan. Nah, orang yang bertemu dengan Rasulullah ngomong apa saja biasanya dipercaya. Ya, nggak mungkin terkena syubhat. Ketika ada pertanyaan, nanya langsung ke Nabi. Ya Nabi, sebetulnya Maulid Nabi bid'ah apa enggak sih? Ya. Bisa dijawab, enggak. Bagus itu. Ya, ya itu sesatnya mereka. Ya. Hanya Nabi yang melihat apa yang tidak dilihat oleh yang bukan Nabi. Sekali lagi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga Ahlul Badar tidak bisa seperti ini. Apa yang dilihat oleh Nabi? Surga pernah, neraka pernah, Jibril apalagi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh pernah dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada siapa di atas langit pertama, ada siapa di atas langit kedua, ada siapa di atas langit ketiga. Maksudnya para nabi, para rasul yang sudah wafat. Sampai Nabi ingat betul Nabi Musa seperti ini, rambutnya lurus, putih kecoklatan. Nabi Ibrahim seperti ini. Ya. Jadi betul-betul melihat. Siapa? Hanya beliau. Wa asma'u la tasma'un, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Ya. Yang waktu itu pernah kita bahas, ya. Beliau mendengar rintihan, jeritan penghuni kubur saat disiksa. Beliau mendengar. Seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit sekali tertawa, banyak menangis, dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Di sini lain. Yang dimaksud oleh Nabi melihat dan mendengar di sini adalah satu hal. Apa? At-tatis sama, langit itu tidak disebut oleh beliau pertama, apa kedua, apa ketiga, atau kelima, enam, tujuh, ya, atau mungkin semuanya. Ya. Atta itu berderit, suara kendaraan yang bebannya terlalu berat. Ya. Apa istilahnya itu kalau bahasa kita? Iya, berderit apa? Karena saking beratnya. Gitu. Nah, ini yang mengeluarkan suara berderit itu karena saking beratnya itu langit. Langit. Gitu. Wa huqqalaha anta itu, dan pantas sekali langit berderit. Karena memang berat sekali waktu itu. Ya. Sepertinya ini bukan setiap hari, ya. Jadi ada satu saat. Ada satu saat di mana langit itu berderit karena menahan beban yang luar biasa berat. Beban apa? Ma fiha maudi'u arba'i asabi'. Tidak ada satupun tempat di langit
yang hanya 4 jari, arba'i asabi, 4 jari segini ya kira-kira ya, 4 jari, berapa senti? Illa wa malakun wadi'un jabhatahu, kecuali dipakai oleh malaikat untuk bersujud. Sujud kan butuh tempat yang datar. Nah, ada tempat 4 jari dipakai. Gimana semeter persegi, 2 meter persegi, orang yang 4 jari itu dipakai oleh malaikat untuk bersujud. Ya, artinya tidak ada tempat lagi, saking banyaknya malaikat, entah berapa miliar, berapa triliun jumlah malaikat yang bersujud secara bersamaan. Bersujud secara bersamaan. Maka pantas langit berderit keberatan. Wadi'u jabhatahu sajidan lillah, meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah. Bagaimana kalau itu ada di setiap langit? Dan tahulah kita dari sini bahwa langit tidak seperti apa yang menjadi teori sebagian ilmuwan. Jadi sebetulnya di atas kita yang kita lihat itu biru itu nggak ada apa-apanya, terus sampai tidak terbatas nggak ada apa-apanya. Itu kata mereka katanya. Nah, nggak tahu akhir-akhir ini apa ilmuwan sudah menemukan dengan alatnya yang canggih misalnya bahwa di atas itu ada batas yang tidak bisa ditembus, dan batas itu jauh di atas matahari, bulan, planet ini itu. Ya. Jadi yang kita lihat ada bintang-bintang, ada matahari, bulan, segala macam, itu masih di bawah langit pertama. Ya. Dan tidak ada yang bisa menembus batas langit itu, walaupun Jibril, Sayyidul Malaika, gak bisa menembus batas itu. Ketika Jibril ingin menembus batas itu, mau turun ke bumi atau mau naik ke atas, harus pintunya. Ma'ruf kisahnya Isra Mi'raj, bagaimana beliau bersama Nabi mengetuk pintu itu dan ditanya ini siapa dan seterusnya. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian tahu persis seperti aku tahu, la dhahiktum qalilan, pasti kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, akan banyak menangis. Berhubung kita tidak tahu seperti yang diketahui oleh Nabi, maka kita banyak tertawa, sedikit sekali menangis. Kalau toh menangis bukan masalah akhirat, tapi masalah dunia, masalah kerjaan, masalah badan sakit, masalah ekonomi. Bukan takut kepada Allah, bukan takut neraka, bukan takut siksa kubur, kecuali sedikit sekali. وَمَا تَلَذَّتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ, dan tidak akan bersenang-senang dengan wanita, dengan istri di atas tempat tidur, enggak akan. Kalau kalian tahu, berarti Nabi luar biasa kuat. Beliau tahu tentang hal-hal yang gaib yang diberitahu oleh Allah, bukan semuanya ya. Tapi bersamaan dengan itu beliau bisa bersenang-senang dengan istri. Beliau makan enak, minum enak, tidur nyenyak, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan kekuatan hati beliau. Antum pernah dengar
orang-orang sufi yang sufi zaman dahulu yang dengan niat baik betul-betul ingin mencari akhirat, meninggalkan dunia, tetapi tanpa ilmu. Nah, banyak dari mereka ini yang tidak kuat. Tidak seperti Nabi alaihi salatu wassalam kuat. Seandainya kita diberitahu sebagaimana Allah memberitahu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, insya Allah kita nggak akan kuat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi kuat, masih bisa bersenang-senang dengan wanita, makan enak dan seterusnya. Tentu beliau membatasi hanya yang halal, tidak melanggar yang haram. Adapun kita sangat-sangat dimungkinkan kita nggak akan kuat seandainya dibuka. Nggak usah jauh-jauh, suara aja, suara siksa kubur. Seandainya kalian mendengar suara jeritan kubur itu, seandainya suara jeritan orang yang sedang disiksa di kubur itu didengar oleh manusia, para manusia mendengar, maka habis manusia. Habis. Kenapa habis? Nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau nikah, nggak ada yang mau olahraga, pasar-pasar sepi, mal-mal sepi. Yang ramai masjid-masjid, tempat ibadah, baca Al-Quran, beristighfar, bertasbih. Habis. Nggak akan kuat. Dan Allah tidak mau seperti itu. Allah tidak mau manusia ini taat kepada Allah karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu. Maunya Allah, manusia kaum muslimin taat cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, cukup dengan ancaman dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika Allah mau, mudah, sangat mudah. Bikin saja, nggak usah lama-lama, seharian aja hujan darah gitu ya, atau sejam lah, kalau nggak pernah takut semua, ya kan? Allah nggak mau, Allah tidak mau seperti itu. Maka kita jangan memohon kepada Allah untuk hal-hal yang mustahil. Wala kharajtum ila su'udat, dan kalian pasti akan keluar ke tempat-tempat terbuka, tempat-tempat yang tinggi, di bukit, di gunung. Taj'aruna ila Allah, untuk memohon pertolongan kepada Allah. Seandainya kita diberitahu sebagaimana Nabi diberitahu oleh Allah, ini yang akan terjadi. Sedikit tertawa, banyak menangis, tidak mau bersenang-senang dengan wanita, dengan istri di tempat tidur, dan akan berkumpul di tempat-tempat ketinggian mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan, pertolongan kepada Allah. Ya rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Fikul hadis ada 5 di sini. Yang pertama, al-mu'minu kullama izdada ilmuhu bi'azamatillah wa qudratihi wa jalalihi. Seorang mukmin setiap kali dia mengetahui kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, semakin tahu, maka izdada khaufuhu min iqabihi, semakin takut. Semakin takut. Allah begini-begini, takut. Tahu lagi ayat hadis Allah begini-begini, tambah takut. Tahu lagi ayat hadis Allah begini-begini, tambah takut, tambah takut gitu. Maka saudara-saudara kita yang tidak ada rasa takutnya, tidak sholat biasa saja, bahkan minum khamr, berzina biasa saja,
Dia tidak tahu, tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Disinilah pentingnya belajar tentang asma was sifat. Asma was sifat. Maka ada fikihnya tersendiri, ada pelajaran tersendiri, ya. Fikih Asmaul Husna. Dengan mempelajari, memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita bertambah cinta, bertambah takut, bertambah semangat dalam beribadah, bertambah semangat dalam mencari kebaikan, bertambah semangat untuk menjauhi keburukan. Kama yazdadu tama'an fi thawabihi, begitu pula bertambah semangat untuk mendapatkan pahala. Salat semangat, saum semangat, qiyamul lail semangat, dan seterusnya. Fayahjurul ma'siyata wa yaksuru minat ta'ah, akan semakin jauh dari maksiat, akan memperbanyak taat. Dan ini jangan dibiarkan begitu saja, sudah rajin, sudah jauh dari maksiat, sudah selesai, dilanjutkan. Jangan, masih perlu nasihat, masih perlu ngaji, masih perlu peringatan dari Allah dan Rasulnya, masih. Walaupun dia sudah berilmu, ya. Imam Al-Humaydi, kemana Imam Syafi'i berada, selalu diikuti, selalu diikuti, padahal sudah berilmu, ya. Ketika Al-Imam Syafi'i wafat, baru beliau tampil memberikan pelajarannya. Dan begitulah para a'imah kita, sebagaimana Mujahid mengulang lagi dari ayat pertama, mengulang lagi dari ayat pertama, sampai gurunya meninggal. Siapa gurunya? Ibnu Abbas. Ghayyaballahu 'anil nasi haqa'iqal akhirah. Allah membikin hakikat akhirat itu digaibkan oleh Allah, dibikin gaib. Gak ada yang bisa melihatnya, mendengarnya, menciumnya, merabanya. Liyakuna taklifu wa yahsulus sawabu wal iqab. Untuk apa tadi? Agar kita semua takut kepada Allah, rajin ibadah, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, cukup dengan nasihat-nasihat peringatan, tidak dengan hal-hal yang gaib tadi. Allah tidak mau. Oleh karena itu di kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, terjadi kedahsyatan yang luar biasa itu di mana? Di akhirnya. Di akhirnya. Bukan di awal, bukan di pertengahan. Langsung tampakkan banjir misalnya, biar pada takut. Enggak, itu akhir. Setelah dinasihati bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, tidak ada yang bergeming, habis dengan banjir, habis dengan angin, habis dengan buminya dibalikkan, dihujani batu. Setelah puluhan tahun, ratusan tahun didakwai. Kan bisa saja baru sebulan langsung hujan batu, sebagian sono mati, yang sini ketakutan, lalu baik, bertaubat. Allah nggak mau. Jadi azab itu nanti di akhirnya. Nah, pelajaran untuk kita yang datang kemudian, yang lahir kemudian, seperti kita sekarang ini, tentu kita jadikan apa yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, sebagai pelajaran. Dan Nabi takut itu.
Nabi takut. Disaksikan oleh para sahabat, Nabi nampak wajah Nabi ketakutan saat ada gelap. Cuman gelap saja, ya. Nggak ada gempa bumi, nggak ada tanah longsor, nggak ada banjir besar, cuman gelap langit. Sudah nampak ketakutan pada wajah beliau. Dan beliau memohon, jangan azab kami sebagaimana engkau azab kaum Ad, kaum Samud, umat-umat terdahulu ya Allah. Beliau tidak merasa aman. Padahal beliau Nabi terakhir, Rasul terakhir, manusia paling mulia, dan insya Allah dijanjikan tidak akan diazab, tapi tetap beliau tidak merasa aman. Min sifatil mu'mini al-khawfu wal-haibatu min Allah. Di antara sifat seorang mukmin adalah takut. Takut gemetar di hadapan kekuasaan Allah, itu sifat seorang mukmin. Maka seperti tadi, ya. Oleh karena itu, ketika terjadi gelap, gerhana atau mau gerhana, jangan nunggu kayak mau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kita tunggu dengan penuh kesenangan. Nanti sholat Id, nanti sholat Idul Adha, ya, atau sholat Jumat. Sholat gerhana jangan ditunggu-tunggu. Lu kan gelap, Nabi ketakutan. Itu. Maka jangan ditunggu-tunggu. Mestinya jangan diumumkan. Begitu gelap, sholat dengan penuh ketakutan. Ya. Sifat sholat gerhana seperti itu, bukan seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha ditunggu-tunggu. Yang ada justru takut, kaget. Gitu. Apalagi gelap nggak ada, atau memang dari tadi gelap mendung, ya, karena diumumkan terjadi gerhana, lalu sholat. Tepatkah? Tidak tepat. Tidak tepat. Sholat gerhana itu dalam suasana ketakutan. Kenapa? Karena jam segini ini ya mestinya terang. Ini kok tiba-tiba gelap. Gelapnya bukan sekedar mendung. Begitu. Jadi bukan pokoknya gerhana sholat. Tidak. Jika kalian melihat, berarti melihat ya. Bukan perkiraan jadwal. Walakin la yasilu bihi ila al-ya'si wal qunuti min rahmatihi. Tetapi dalam hal ini tidak boleh sampai putus asa. Tidak boleh sampai menyebabkan seorang muslim itu pun putus asa dari rahmat Allah. Ini pun tidak baik, ya. Takut, tapi tidak boleh putus asa. Artinya ada harapan, ya. Maka seorang muslim yang baik bisa menyatukan antara khauf dengan roja, antara roja dengan khauf, ketakutan dengan harapan, harapan dengan ketakutan. Bahkan usahakan seperti sayap burung, ya. Sayap burung itu sayap kiri sama sayap kanan beratan mana? Insya Allah sama persis. Ya begitulah, antara khauf kita dengan rojak kita sama persis. Dan ini tidak mudah tentunya, butuh ilmu tentunya. Kemudian al-hathu 'ala al-isti'anati bi rahmatillah, anjuran untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan rahmat Allah. Enggak bisa saya sholat, saya saum, saya zakat, saya jauh dari maksiat, saya dapat rahmat. Tidak seperti itu, ya. Karena apa yang kita lakukan berupa ibadah-ibadah, tidak boleh kita merasa yakin bahwa ibadah ini diterima. Karena betul-betul hak Allah
untuk menerima atau menolak. Yang terakhir, ahlus samai ta'i'una lillahi sajiduna lahu la yakfiluna an dzikrihi. Penduduk langit semuanya taat kepada Allah. Penduduk langit yang dimaksud malaikat. Bukan jin-jin pencuri berita ke langit, bukan. Tetapi malaikat. Adakah yang lain? Tidak ada. Malaikat. Yang dimaksud di sini malaikat. Semuanya taat kepada Allah, sujud kepada Allah, tidak pernah lalai dari zikir. Dan para malaikat tidak ada yang diingini kecuali satu. Apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Tidak ada yang lain. Tidak pengen makan, minum, tidur, istirahat, nikah, dan seterusnya, enggak ada. Tidak seperti kita manusia. Maka ketaatan malaikat sempurna, maka malaikat bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa istirahat. Berangkat dari ketaatan yang sempurna kepada Allah. Ya. Maka orang-orang tertentu, tentu para nabi, para rasul ya, dengan ketaatannya yang sempurna atau mendekati sempurna, kadang kuat, sehat, tidak kurang satu apa, padahal tidak makan, tidak minum. Contohnya Nabi Muhammad SAW 2 hari 2 malam tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Puasa wisol. Puasa wisol. Tidak nampak pada diri Nabi payah, penat, suntuk, lelah, terhuyung-huyung jalannya. Enggak, biasa saja. Ya, karena ketaatan beliau yang sempurna. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.